Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Oke, kalau misalnya ibu bilang apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Saya. Oke. Apa kabar anak ibu? Luar biasa. Tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini belajar apa kita? Pendidikan? Oke, kita siapkan dulu ya anak ibu. Ketua kelas dia siapkan dulu. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk semua anak ibu. Coba duduknya yang rapi. Bajunya, pakaiannya, pakai tali pinggang semua. Oke. Nah, kalau misalnya kalian seperti ini selalu disiplin, udah kan kita sekolah dasar kan anak ibu. Jadi usahakan kita sekolah negeri, kita sekolah di sekolah yang bagus. Jadi usahakan penampilannya juga harus bagus. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini sayang? Zulkarnain. Oke, sakit dia tadi ya. Mamanya ada ngirim surat. Nah, hari ini kita belajar pendidikan Pancasila tentang norma. Nah, sebelum kita mulai untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya. Siapa yang mau jadi dirjen di depan? Tunjuk tangan. Kenisa. Di sini aja, Kak. Sini aja ya. Hidupkan videonya. Udah, dari Sabang. Oke, semuanya berdiri anak ibu. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulang. Satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau. Satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah Indonesia. Oke, terima kasih Nisa. Semuanya silakan duduk kembali. Coba tadi
Sebelum kalian berangkat ke sekolah, mulai dari bangun tidur, setelah itu ngapain lagi? Beribadah. Sholat apa namanya? Subuh. Lalu apa lagi, nak? Berolahraga. Terus apa? Bereskan tempat tidur. Apa lagi? Kalau makan di pagi hari namanya apa? Sarapan. Nah, setiap kalian pasti di rumahnya itu memiliki aturan kan? Nah, kenapa aturan itu dibuat, ada yang tahu? Supaya hidup kita menjadi apa? Tertib. Apalagi Roland? Disiplin. Apalagi, siapa yang tahu? Lebih teratur. Nah, norma itu sama seperti aturan di rumah kita. Ya kan? Nah, jadi anak ibu, sebelum kita mulai belajar tentang norma, kalian harus tahu dulu kalau di rumah kalian juga memiliki norma. Ya kan? Sebelum tidur, kalian juga wajib harus beribadah. Kamarnya masih diberesin sama orang tuanya apa enggak? Udah beresin sendiri? Berarti kalian sudah mematuhi norma yang ada di rumah. Nah, gitu ya. Oke. Selain di rumah, di sekolah ada nggak aturannya, sayang? Salah satunya apa? Apa, Syakira? Menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. Roland? Iya, memakai pakaian atau seragam yang lengkap. Yang sebelah sini, Haikal. Datang tepat waktu, Nisa. Iya, mengenakan seragam dengan baik. Jadi, dasi itu letaknya di kerah baju. Topi itu letaknya di atas kepala, bukan ditaruh di pinggang, disatukan sama tali pinggang. Itu nggak betar ya. Oke, nah selain di sekolah, ada yang namanya lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu anak ibu, kalian tinggal di rumah bertetangga kan? Nah, di lingkungan sekitar main kamu itu namanya masyarakat. Nah, salah satunya kalau kita menjaga agar lingkungan masyarakat itu tetap aman, kita harus punya norma. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Di jalan raya juga termasuk bermasyarakat. Ada yang tahu? Apa norma hukum salah satunya apa, sayang? Ya, gotong royong di lingkungan masyarakat supaya lingkungan bersih, ya kan? Selain itu, di jalan raya, kalau kita berkendara di jalan raya harus bagaimana? Iya, Diani? Iya, membuat SIM, punya SIM. Kalian sudah bisa buat SIM? Berarti kalian belum bisa menaiki sepeda motor. Jadi jangan bersepeda motor sebelum punya SIM. Selain itu apa lagi? Nah, Roland, memakai helm. Di jalan raya, nah ibu, memakai helm itu bukan hanya untuk menghindari razia, tapi juga melindungi apa? Kepala. Karena di jalan raya itu banyak kendaraan kan, sayang. Kalau terjadi kecelakaan, kamu tidak menggunakan helm, maka yang terluka duluan apanya? Kepala. Kepala ini fatal kalau terjadi benturan. Ya kan? Jadi anak ibu, kalau kalian naik sepeda motor, walaupun jaraknya dekat, punya helm nggak? Pakailah helm. Jadi pakai helm bukan untuk kena razia ya. Jadi untuk apa? Melindungi kepala. Oke. Biar kalian lebih paham, ibu ada video. Ditonton. Nanti kasih tahu ibu apa yang kalian pelajari dari video itu. Ya. Bluetooth-nya nggak hidup.
Oke, sudah? Sudah? Coba, Ibu mau bertanya dulu. Dari video yang kalian tonton tadi, itu tentang apa sayang? Norma dalam masyarakat. Nah, di dalam video tadi, ada berapa norma yang disebutkan? Ada yang ingat? Oke, coba tunjuk tangan dulu lah. Alwi. Nah, kesusilaan, norma hukum, itu aja. Ada yang lain? Sarul, yang belum tunjuk tangan dulu. Norma kesopanan, udah? Oke, yang lain? April, norma apa lagi? Norma agama, hukum, kesopanan. Oke, ada berapa normanya tadi? Bisa? Oke, nah, anak ibu, tadi itu kan judulnya norma dalam bermasyarakat. Norma dalam bermasyarakat itu ada 4 jenis. Jadi norma masyarakat itu nggak termasuk ya. Yang 4 tadi aja. Apa aja sayang? Yang pertama? Norma agama. Hukum. Kesusilaan. Lalu yang terakhir, kesopanan. Nah, norma agama tadi dalam video itu ditunjukkan dengan cara apa sayang? Apa Roland? Norma agama. Iya, gitu dengar azan dia langsung sholat, mau gerak sholat, ya. Selain sholat, apalagi kalau norma agama? Apa Hafiz? Iya, toleransi. Di Indonesia, bukan hanya agama Islam aja ya anak ibu. Ada agama yang lain, agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, ya kan? Nah, jadi sikap toleransi yang baik dan benar itu, jika mereka beribadah, kita tidak harus mengganggu mereka. Dan juga jadi, tapi kita tidak mesti harus masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Enggak, cara toleransi kita adalah jangan mengganggu mereka untuk beribadah. Kalau mereka berdoa menurut kepercayaan mereka masing-masing, tidak boleh dihina. Paham? Karena kita punya Tuhan masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Begitulah mereka kepercayaannya dan mereka juga tidak mengganggu kita. Itu namanya toleransi. Selain itu apa lagi? Sakira? Apa nak? Kenapa? Iya, bersedekah. Bersedekah itu dalam ajaran Islam juga termasuk dalam norma agama. Karena kita meyakini kalau bersedekah itu kita akan mendapat pahala dari Allah. Nah, selain norma agama, tadi norma
kesusilaan. Itu ditunjukkan di video dalam hal yang seperti apa? Dias. Ya, terus? Terus? Oke, nah, jadi dalam video tadi, itu kan ada orang yang menjatuhkan dompet, ya kan? Lalu ada yang mengambil. Nah, kalau norma kesusilaan itu anak ibu, dia berasal dari hati nurani. Jadi, jika dia melanggar norma kesusilaan itu, sanksi yang didapat adalah berupa sanksi sosial. Dia kena hinaan atau disindir. Dia langsung terbelakang. Dia nggak bisa bermasyarakat lagi. Itulah contohnya misalnya, ada barang jatuh, itu bukan punya dia. Diambil aja menjadi hak milik. Itu namanya mencuri. Mencuri itu melanggar norma kesusilaan atau kesopanan. Kesusilaan berarti dia tidak mendengar hati nuraninya. Kalau hati nuraninya didengar, itu kan bukan punya dia. Berarti dia harus seperti yang di video tadi, mencari siapa pemiliknya. Biasa kalau di sekolah kita ada duit yang jatuh, kalian ambil, kan kalian kasih ke guru kan? Ditanya siapa yang punya kan? Nah, berarti kalian sudah menunjukkan norma kesusilaan yang baik. Seperti itu ya. Jadi, kalau ada duit temannya jatuh, mau itu di kelas, mau di luar kelas, kalau tidak tahu siapa pemiliknya, tanya kepada guru. Jadi nanti gurunya yang akan mencari tahu itu uang siapa. Paham ya? Oke, ibu percaya, nah ibu nggak ada yang mencuri. Nah, selanjutnya norma kesopanan. Dalam video tadi norma kesopanan itu di bagian yang mana sayang? Ada yang tahu? Oke, Dias lagi. Iya, waktu tadi mereka kan ada di mana tadi tuh videonya? Kafe, lagi ngobrol. Terus ada pelayan yang mengantar minuman. Apa yang diucapkan sama abang-abang tadi? Iya, nah ucapan terima kasih, ucapan maaf, ucapan permisi, minta izin, itu termasuk norma kesopanan. Kalau norma kesopanan itu biasa dari pergaulan kita sehari-hari, dari kebiasaan. Pasti di rumah, orang tua kalian juga mengajarkan kebiasaan baik kan? Kalau ada orang tua di depan, kita mau lewat, biasa kita harus bagaimana? Merunduk jalan gini. Atau permisi ya Pak, Bu. Jangan asal lewat aja. Kalau kita merunduk, berarti kita sudah berhasil menerapkan norma kesopanan. Dan satu lagi, di sekolah, rambut yang anak laki-laki harus seperti apa sayang? Harus rapi, tidak boleh gondrong. Karena itu kebiasaan di sekolah kan, aturan yang udah diterapkan di sekolah. Kalaulah anak sekolah dasar nih, masih anak SD kayak anak ibu, rambutnya gondrong, panjang seperti anak perempuan. Itu bagaimana? Sopan tidak? Tidak. Jadi anak ibu, ini ibu tegaskan sekali lagi ya, rambut panjang itu memang nggak mengganggu pelajaran, tapi itu mengganggu yang namanya norma kesopanan. Itu sudah tidak sopan dan tidak ada akhlaknya di sekolah. Kan di sekolah ini punya aturan, yang seperti ibu bilang tadi. Aturan di sekolah ini, rambut anak laki-laki itu harus pendek. Model rambutnya itu harus basket, kalau bahasa tukang pangkas ya kan. Nah, model basket. Tidak boleh yang namanya, apa ini namanya nih? Yang ada garis ini, mulet. Yang sininya pendek, di sini panjang. Nah, itu nggak boleh. Ya, nah ibu. Jadi, untuk yang rambutnya mulai panjang sikit-sikit, ibu harap hari Senin depan sudah bisa dimulai pangkas ya sayang. Bisa itu anak ibu? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita mulai lagi melanjutkan pelajaran, ada yang mau ditanya? Atau ada lagi yang belum ibu sebutkan? Tadi norma agama udah, norma kesopanan udah. Ya, norma hukum. Tadi dalam video bagaimana norma hukumnya? Ada yang tahu? Iya, memakai helm.
Seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau memakai sepeda motor, harus memakai helm. Dan kalau kamu sudah bisa berkendara sepeda motor, untuk berkendara di jalan raya harus menggunakan SIM. Coba, ini udah kelas 5. Adakah yang sudah bisa berkendara sepeda motor? Udah? Oke, bagus. Nah, boleh. Tapi, jangan dibawa ke jalan raya. Dan jangan lagi ya, Bang. Umurnya sudah berapa tahun, Abang Roland? 11. Kak Nisa berapa tahun? 10 tahun. Masih ada waktumu panjang lagi. Nah, kalau kalian sayang sama orang tua, sayang sama nyawa sendiri, jangan berkendara sendiri sepeda motor ya. Harus digonceng. Paham anak ibu? Paham ya? Nah, terkadang di dalam masyarakat kita itu, kalau hari Minggu kan gak ada polisi kan? Banyak tuh yang naik sepeda motor itu gak menggunakan helm. Alasannya kan gak ada polisi. Jadi gak apa-apa. Menurut kalian itu benar atau tidak? Karena helm itu bukan karena takut polisi kan? Kita harus melindungi kepala. Nah, jadi anak ibu, jadi kalau kalian belum punya SIM, jangan berkendara sendiri. Kalau mau naik sepeda motor sama orang tua, jangan orang tuanya aja yang pakai helm. Kalian juga harus pakai helm. Karena ini kan udah jalan besar kan, Nak. Depan sekolah kita ini kan. Rame kan, kendaraan bermacam-macam. Kecuali kendaraan berat, memang nggak ada. Tapi kan ngebut-ngebut. Nah, itu yang berbahaya. Kalau sempat kita nyenggol, jatuh, kena trotoar, kepalanya juga yang duluan kena. Ya kan? Itu fatal. Jadi untuk menghindari itu, pakailah helm. Tapi bukan helm yang sembarangan. Ada yang namanya helm SNI. Ada yang tahu kepanjangan SNI? Bagaimana? Apa dia? Kepanjangan SNI? Apa yang lain? Standar? Apa, Lui? Iya, helm SNI itu helm standar nasional Indonesia. Jadi kalau pakai helm itu ada di tulisan helmnya SNI, dia huruf timbul, huruf besar SNI. Jadi kalau helmnya belum SNI, itu masih berbahaya ya. Kalau bisa helmnya harus yang SNI. Nah, anak ibu, ada yang mau ditanya? Ada? Oke. Nah, jadi hari ini kita kan belajar tentang norma. Jadi ibu harap setelah kita belajar norma tadi, anak ibu itu bisa mengenali jenis-jenis norma itu seperti apa. Bedanya norma kesopanan sama kesusilaan itu apa? Udah tahu ya? Kalau kesopanan itu kan dari pergaulan sehari-hari, sopan santun kita. Kalau kesusilaan itu dari hati nurani. Misalnya kalau ada uang hilang atau ada uang jatuh depan mata kita, jangan langsung kita ambil, jangan langsung kita anggap itu uang sendiri. Cari dulu siapa yang punya, itu namanya norma kesusilaan. Kalau norma hukum, itu norma yang dibuat oleh lembaga negara. Misalnya kalau kita kan dibuat oleh Indonesia. Nah, kalau kita melanggar sanksi itu, maka kita akan mendapat sanksi tegas. Sanksi tegasnya itu berupa hukuman. Biasa yang memberikan hukuman itu kalau di Indonesia polisi. Nah, sampai di sini paham anak ibu tentang jenis-jenis norma? Oke, ini udah ibu bagi per kelompok ya. Satu kelompok 6 orang. Ada yang 7 tadi sebenarnya ya. Cuman karena Zulkarnain gak datang, berarti setiap kelompok 6 orang, 6 orang. Nah, di sini ibu ada kertas karton. Udah dibagi 4. Coba perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk ngambil alat dan barangnya. Satu orang aja. Siapa sini? Kelompok 2. Oh iya, ini kelompok 1. Nah, 1. Tunggu dulu, Bang. Tuh. Nanti ini digulung balik ya, biar nggak melengkung dia.
Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini guntingnya. Ini gunting 1 lagi. Nanti Ibu kasih. Ini kelompok 3 mana kelompok 3? Ini kelompok 4. Ini guntingnya. Ini guntingnya. Gunting 1 lagi nanti Ibu ambil. Oke, ini lemnya bawa. Bawa. Ada kertas origaminya juga. Banyak ini. Oke, duduk Bang. Ya. Itu nanti kamu gunting, ya. Kamu gunting, kamu tempel di kartonnya. Ini nanti untuk deskripsi, ini gambarnya sedang apa. Oh iya, tuh. Guntingnya di atas itu. Kertas origaminya kalau kurang bisa ke depan ya, biar Ibu kasih lagi. Ini gunting kelompok 2. Iya kan kelompok 2 kan? Nah, udah dapat semua nah Ibu? Oke, sebelum mulai, ini Ibu ada nama-nama kelompok. Ada kelompok Garuda, Kepala Banteng, Pohon Beringin, dan Padi Kapas. Garuda itu melambangkan Garuda Pancasila. Ini untuk kelompok 1. Taruh di mejanya Bang. Lalu Padi Kapas. Padi Kapas ini sila keberapa ya nah Ibu? Kelima. Apa bunyinya? Oke, pinter. Ini untuk kelompok 2. Berdirikan di meja kelompoknya. Lalu ada apa ini? Pohon beringin. Sila keberapa? Sila ketiga. Apa bunyinya? Oke, ini untuk kelompok 3. Dan yang terakhir, Kepala Banteng. Sila keberapa ini anak Ibu? 4. Apa bunyinya? Sila keempat. Oke, ini untuk kelompok 4. Nah, instruksi tugasnya anak Ibu, itu kan ada gambar dan tulisan. Minjam Ibu bentar. Oke. Nah, gambar ini kamu gunting, kamu tempel di kertas karton, dan sesuaikan dengan jenis normanya. Jadi kalau misalnya ini berdoa, gambar apa nih gambar pertama? Berdoa sebelum makan. Kalau berdoa sebelum makan berarti dia mematuhi norma apa? Agama. Maka kamu tempellah di atas karton kamu norma agama, salah satu gambarnya ini. Di bawahnya juga nggak apa-apa, sampingnya juga boleh. Sekreatif kamu dalam kelompok, paham ya? Kalau itu yang gambar gabungan ini jadikan satu. Ini kan dia berarti beribadah menurut agama masing-masing. Jadi ini satu gambar dia. Itu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Gunting lah ini. Ini gunting Bang. Ini judulnya. Anak Ibu, tulisan yang besar ini judulnya ya. Ada kan? Ini judulnya. Dan yang di bawah ini jenis-jenis normanya. Dah, gunting. Ini berdirikan ini, Pak. Oh, udah. Oke. Nah, ini
Nanti kamu gunting, kamu buat deskripsi gambarnya. Misal ini, dia lagi ngapain? Berdoa. Ngapain? Doa apain? Nah, gambar tersebut adalah keluarga yang sedang berdoa sebelum makan gitu. Nanti tulis di origaminya, kamu gunting, kamu buat deskripsinya di bawah karton itu. Sini biar ibu bantu. Ada yang punya gunting lagi? Nggak ada? Yang bawa pulpen? Buat apa? Siapa yang tulisannya cantik? Buat deskripsi gambarnya. Ini dilipat. Kenapa? Origaminya untuk deskripsi tadi. Anak ibu, kertas origami tadi itu kan hanya gambar kan? Kamu jelaskan itu gambarnya gambar apa. Misalnya gambar yang pertama tadi adalah sebuah keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Buat tulis di kertas origaminya, digunting, baru ditempel di sebelah gambar tadi. Itu ya. Bisa? Mana nggak bawa gunting lagi? Kayaknya udah jelas semua di video itu. Dah tempel. Judulnya? Ini motongnya semua. Iya, digunting biasa. Ini digunting gini loh. Ini. Satu gini, digunting ini satu. Gitu. Iya. Nah, siapa yang mau buat deskripsinya? Bagi tugas anak ibu. Siapa yang tulisannya cantik? Alwi, Kavi. Tuliskan dulu. Gambarnya ditengok, kamu tulis itu gambarnya sedang ngapain. Gitu. Disesuaikan ya norma agama apa aja, didekatkan gambarnya. Kalau ya norma hukum apa aja, gitu ya. Jangan berserak. Boleh landscape, boleh potret. Tapi gini ya, itu kan norma kesopanan. Kalau gambarnya, cari dulu ya norma kesopanan, gambar yang mana aja. Nanti besar kali, boleh. Nanti besar kali pakai pulpen aja. Pakai pulpen aja. Udah cari gunting yang bagus ya. Iya. Ini gambarnya kenapa tutup? Nanti besar kali tulisannya. Udah pakai pulpen aja ya. Alasi pakai buku biar rapi. Kenapa? Kenapa Alwi? Ya udah ditulis ini misalnya apa ini? Kan agamanya beda-beda. Dia lagi ngapain? Iya, beribadah sesuai agama masing-masing. Iya. Alasin aja pakai buku biar gampang nulisnya. Iya, ini di gini mana ininya? Ini digunting gini. Ini arah guntingnya ya. Ya. Udah. Siapa yang nulis deskripsinya? Berarti orang ini aja yang ngelem. Taruh ke sini kartonnya, Kak. Jadi semua orang kerja. Jangan cuma satu orang aja yang kerja, ya kan?
Ya udah nggak apa-apa. Apa? Nanti loh. Dapat kali. Mm-mm. Sesuai gambarnya tadi lah, misalnya itu gambar apa yang tadi makan kan? Apa? Sebuah keluarga berdoa sebelum makan. Seperti itu. Bu, boleh bikin bikin nama kelompok. Buat enggak? Tuh, kerjakan aja dulu ini. Nanti kalau ada yang kosong baru tulis nama kelompoknya. Itu judulnya. Gunting lah. Ini awas hilang, nanti hilang ininya. Jatuh. Udah, siapa yang buat deskripsinya? Itu udah digunting, tempel lah. Kak, ada yang gunting gambar, satu lagi tulisan. Jadi jangan dua-duanya gambar. Ini lagi mau naik kereta. Dia kalau berbaris berarti namanya antri. Kalau antri normal apa? Ya udah selatih. Norma kesopanan kalau antri. Iya. Dah, yang mau ngelem gak apa-apa, gak mesti harus duduk. Kamu kemari, dekatkan kemari, lem. Jadi biar cepat kerjanya gitu sayang. Hah? Ya ngapain dia, Bang? Coba, ini namanya kantor apa? Ada kan tulisannya? Pelayanan pajak. Tulisannya siapa yang gunting? Hah? Apa? Ada yang mau ditanya? Dia menunjukkan apa? Berarti normal apa tadi? Berarti deskripsinya setiap orang harus memiliki SIM. Ya, nanti itu digunting. Kan itu kamu buat awan-awan. Digunting lah awan-awan itu kan. Kamu tempel sesuai sama gambarnya. Yang nempel berarti mereka, ya kan? Kan kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi bawa kemari. Mana tulisannya tadi? Lemnya kasih orang ini. Jadi semuanya kerja, ya Bang? Udah. Hah? Ya, normanya 4. Itu kan gambarnya 8. Iya. Nanti gunting. Gak usah besar-besar pun gak apa-apa, nanti gak muat. Kecil-kecil aja. Iya. Misalnya kamu bentuk awan atau buat apa gitu kota, baru kamu tulis deskripsinya. Gak usah gede-gede, Bang. Pakai tulisan buku tulis aja pun gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Terus
Tapi enggak lagi nih tulisannya ini masa besar semua sampai sini gak ini huruf A-nya besar ini kecil. Nggak usah. Ini kamu gunting, kamu perbaiki aja di bawah. Kayak ditipek. Kan kertas origaminya banyak tadi aku kasihkan. Sini Bu gunting. Dah, ah? Kenapa? Deskripsinya udah dibuat. Ya. Apa? Anak ibu, ini nggak lama-lama ya. Jangan terlalu banyak main. Setiap kelompok harus punya tugasnya masing-masing. Biar tugasnya cepat. Ini potongnya sama biasanya. Iya, sesuai sama kotaknya itu. Hah? Boleh kayak gini, boleh gini pun nggak apa-apa, bebas. Kayak mana bagusnya kalian aja. Lagi. Iya, digunting sesuai gini pun nggak apa. Iya, kayak gitu aja. Sesuaikan sama gambarnya. Tulisan deskripsinya nggak usah besar-besar, karena kan kartonnya kecil kan. Iya, singkat pun nggak apa-apa. Jelas. Dan nanti Tengku yang nempel sama Aska. Sama Sarul. Boleh. Hah? Berarti nanti orang itu yang mempresentasikan ke depan. Ya udah sepati. Enggak. Anak ibu, waktunya 10 menit lagi ya. Satu lagi di mana? Ah. Iya, bayar pajak. Pinter. Dah. Ya, gini. Tempel. Nanti deskripsinya di bawah kan. Baru gambar yang kedua tempel lagi. Kamu ke sini. Nggak mesti harus duduk. Kan ibu bilang tadi nggak mesti harus duduk. Boleh nggak ini Bu? Dikasih tahu jangan ditempel dulu deh, Gil. Udah, jangan tempel dulu. Nanti nggak siap-siap. Tempel aja lah dulu. Deskripsinya nanti. Gambar aja dulu kan. Tapi dikasih jarak dia. Gambar yang satu sama gambar kedua dikasih jarak gitu. Anak ibu, waktunya 5 menit lagi ya. Jangan lama-lama. Kenapa? Itu norma kesopanan.
Kalau dia kamu lihat gambarnya pakai hati nurani, berarti kan dia lagi membantu orang. Nah, itu berarti kesusilaan. Kalau kesopanan itu dia karena terbiasa. Apa? Karena ada orang tua, dia jalannya bagaimana? Bangun. Nah, iya, menunduk saat berjalan melewati orang dewasa. Ini kamu gunting. Iyalah, ini kan tulisannya ada hiasannya digunting. Jangan semua kertas ini ditempel. Jelek lah. Gambarnya dulu, baru tulisannya. Tulis aja langsung April. Mana lah? Untuk itu semua. Iya, kecil aja nih apanya. Nanti ini bisa dibagi dua nih April. Itu. Ya, dia senang-senang. Tulislah dulu baru digunting. Tulis dulu dia. Ini kayak gini aja. Bu, kayak tembakan ya, Bu? Boleh bebas, sekreatif kalian aja. Ya, ya. Buat tembakan pun nggak apa-apa. Kalau dia pakai hati nurani berarti norma apa? Oh. Enggak lah. Coba menurut kalian apa? Hah? Nah. Deskripsinya di mana? Di tengah. Oh. Iya, iya kayak gitu. Nanti jika tugasnya udah siap, yang rapi kita tempel di dalam kelas. Kalau empat-empatnya rapi, maka empatnya ibu tempel nanti di dalam kelas. Oke? Jangan lupa nama kelompoknya dibuat di tempat yang kosong. Anggota kelompoknya, ya, tulis di tempat yang kosong. Tempat yang kosong. Oke, ada yang siap? Ya, Ibu tunggu. Anak Ibu, setelah menggunting, sampah-sampahnya dijadikan satu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Itu juga termasuk dalam penerapan norma. Norma apa namanya? Norma hukum dan norma kesopanan. Nah, ini kan berserahan sampahnya. Nanti dikutip ya sayang ya. Biasakan hidup harus bersih. Iya, orang Islam harus menerapkan itu terus. Jangan hanya kalian Islam nggak menerapkan itu pula. Oke. Berdirinya bareng-bareng. Tanganku. Jangan
Hah? Menolong menolong orang tua yang tidak bisa berjalan. Ya udah duduk aja situ. Duduk. Sampahnya dikutip ya, dibuang di tempat sampah. Oke, buang. Jangan ada sampah di meja kelompoknya. Udah siap? Lagi rapat. Itu bukan lagi rapat. Ini lagi mengurus membayar apa ini? Pajak. Sedang mengurus uang pajak. Buat aja mereka sedang membayar pajak, itu pun boleh. Sarul, kutipi sampahnya bang. Kan udah, hah? Iya, beribadah sesuai. Kutip sampahnya ini Sarul kelompoknya. Anak ibu yang kelompok 3, tolong lihat sampahnya, jangan ada sampah di kelompoknya. Yang sudah selesai tugasnya, kutip sampahnya, buang sampahnya ya anak ibu. Ganti aja nggak apa-apa. Ini kan ada yang lebih. Ini digunting aja dulu. Mana gunting? Nah, gunting aja dulu bawahnya itu. Sudah siap? Di sini pun juga bisa nama kelompok atau di sini. Pakai origami pun nggak apa-apa, tempel. Ya, kelompok Garuda. Atau kelompok 1 juga boleh. Udah? Oke, kalau udah siap, beresi perlengkapan kelompoknya. Duduk kembali ke kursinya. Yang sudah siap, duduk yang rapi di kursinya. Yang belum siap, silakan siapkan. Udah Akil? Buang sampah. Udah siap? Nggak salah. Bikin ridho kelompok. Itu digunting kalau misalnya nggak muat. Ini kan masih banyak lagi yang kosong. Gunting aja. Dah. Tempel. Buang sampahnya Haikal. Orang ini pada nggak tahu norma-norma. Buat apa lagi? Buat apa? Habis lagi nulis terus ini apa? Itu kan ada absar. Nggak tahu juga yang ini. Mana? Norma Itu lagi ngantri ya? Lagi ngantri.
Iya. Heeh. Itu baru norma hukum. Oke, balik ke bangkunya. Sudah siap. Dah, Bu, sisanya ini. nanti dibuang aja. Buang. Oke. Belum. Kesopanan lo tak di mana? Nggak muat ini. Nah, tak sini. Sini aja agak ke atas biar muat dia. Enggak. Ini. Dia lagi, ini kantor apa? Pelayanan Pajak. Iya. Ini orang-orang yang sedang membayar pajak. Nih, iya itu kesopanan. Nanti yang presentasi duluan itu yang siap duluan ya dari kelompok 1 ya, sesuai sama kelompoknya. Kelompok 1 apa kelompok? Garuda. Boleh kalau ada pantunnya boleh, bacakan pantun. Bagus. Kawan-kawannya bilang cakep gitu lah ya kan. Udah ada ibu. Oke. Udah. Nah, sambil mengerjakan, coba duduk yang bagus. Ini ada teman kalian yang udah siap. Biar ditampilkan dulu ya. Untuk yang lain, silakan melanjutkan tugasnya, tapi didengarkan dulu kawannya ke depan. Bisa ya? Udah bisa duduk yang bagus? Oke. Nah, sebelum kita mulai, bisa kita duduk? Ibu ada tepuk-tepuk dulu. Hai. Oke, bisa dengarkan Ibu? Sebelum kita mulai presentasi, nah kita mulai dulu dengan tepuk semangat. Tepuk anak hebat. Bangun pagi beribadah. Gemar belajar, makan sehat dan ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi kelompok 1 sudah selesai mengerjakan tugas dari Ibu. Silakan ke depan anak Ibu, kita presentasi dulu. Nah, yang lain kalau belum siap boleh dilanjut. Tapi dengarkan kelompoknya yang depan ya. Siapa yang mau? Siapa yang ngomong? Ya, perempuannya sini. Ini saya mau pantun. Iya. Iya, sini. Oke. Maju lagi. Maju lagi. Anak Ibu, hai.
Kita dengarkan temannya dulu ya. Oke, mulai Nisa. Indonesia negaraku. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam berkati. Cakep. Yang jawab salam, insya Allah banyak rezeki. Amin. Dah, mulai. Siapa yang... Udah cepat baca. Baca aja. Nah, mulai. Ganti-gantian ngomongnya. Teman-teman bilang. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan kerja kelompok kami. Nah, dari norma agama dulu. Oke, terus? Ini ada mereka sedang beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Oke, lanjut. Yang lain. Ahmad, geser. Siapa? Lanjut. Saya. Norma kesusilaan. Mereka sedang membantu teman yang sedang terjatuh. Oke, lalu apa lagi? Mereka lagi membantu orang tua yang tidak bisa berjalan. Ya, bagus. Oke, selanjutnya gantian. Norma kesopanan. Mereka antri untuk naik kereta api. Ya, lanjut. Mereka menunduk kepada orang yang lebih tua ketika lewat. Ya, lanjut. Diani. Siapa yang belum Diani kan? Saya Iya. Dan bisa ke Diani. Norma kesopanan. Norma kesopanan mereka Ini udah tadi. norma hukum. Mereka sedang membayar pajak. Oke, satu lagi Diani. Mereka sedang ia menunjukkan SIM berkendara. Oke. Nah, Ibu, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk anak Ibu. Nah, untuk anak Ibu yang belum siap, ada lagi yang udah siap? Sudah mau siap? Oke. Nah, itu nanti kita sambung. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Nanti itu bisa dikerjakan bersama kelompoknya ya anak Ibu. Di tugas yang selanjutnya. Nah, nanti aja. Oke, bisa duduk di bangkunya. Duduk di bangkunya. Oke. Udah, yang belum siap, nanti disambung lagi kerjanya ya anak Ibu. Yang udah siap bisa nanti dikumpulkan di meja. Tapi kalau udah pelajarannya selesai, itu letak dulu di kelompok masing-masing. Oke, sudah bisa duduk kembali di kursinya? Sudah? Oke, anak Ibu, coba hari ini kita sudah belajar apa? Norma dalam masyarakat itu ada berapa, anak Ibu? Ada 4. Apa saja? Oke, yang pertama norma agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga kesopanan, yang keempat norma hukum. Nah, setiap norma ini memiliki sanksi dan aturan masing-masing. Nah, yang kalian kerjakan selama ini, selama itu bagus, berarti kalian telah menjalankan norma dengan baik. Misal, beribadah. Kalau orang Islam, sholat tepat waktu. Yang laki-laki sholat Jumat. Berarti itu kalian telah menjalankan norma agama. Nah, coba di antara anak Ibu, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam pelajaran ini? Ada yang belum paham? Atau ada yang sudah paham semua? Oke, ada kertas origaminya tadi kan?
Nah, itu kalian bagi di kelompoknya. Coba kalian tuliskan apa yang kalian sukai dari kalian dan kalian mengalami kesulitan dari pelajaran norma ini. Tulis masing-masing. Ya, misal yang kalian pelajari hari ini, kalau misalnya tidak ada yang sulit, saya sudah memahami pelajaran tentang norma hari ini. Atau kalau ada yang kesulitan, misalnya ya, saya belum bisa membedakan contoh norma kesopanan dengan kesusilaan. Seperti itu, bisa? Oke, tulis di kertas origami yang tadi, sisa yang tadi. Habis. Nih ada lagi. Ini ada lagi. Tulis ya. Apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini dan apa yang kamu rasa masih sulit kamu pahami dari pelajaran hari ini. Ya, udah siap? Kenapa? Hah? Ya, dari pelajaran hari ini, apa yang kamu sukai? Kenapa? Hah? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Tulis, mana origaminya? Nih, mana pulpen kamu? Keluarkan pulpennya, Bang. Tulis apa yang kamu sukai dari pelajaran ini, sama apa yang kamu rasa sulit, yang belum paham, yang mana. Itu ya, Bang. Saya sudah paham semua materi yang dijelaskan oleh Bu Nur Elvi, boleh. Carul, udah paham semua? Apa ada yang belum? Udah, taruh situ dulu. Mana? Oh ini, di sini aja nama kelompoknya. Ini apa? Padi kapas gitu. Oh. Nah. Sudah. Cuman tuliskan yang kamu sukai dan sulitnya di mana. Pelajaran apa, bagian mana. Kalau tidak ada, tidak ada gitu. Saya tidak mengalami kesulitan, tidak ada yang sulit. Iya, bisa. Iya, boleh. Oke, kalau sudah, boleh dikumpulkan sama ibu ke depan. Iya, buat masing-masing. Iya. Satu orang satu kertas kecil aja. Buat. Udah, sini. Kumpulkan ke depan. Gak apa-apa. Enggak, itu nanti ibu baca sendiri aja. Iya. Cepat. Gak usah digulung. Oke. Dah, sini.
Oke, nah Ibu. Ini Ibu ada kasih tugas di rumah. Teka-teki silang. Jadi nanti kamu kerjakan di rumah. Hari apa lagi kita pendidikan Pancasila? Hari Senin kita periksa sama-sama, ya. Hah? Oh iya, kami ada lagi ya. Nah, ini PR ya. Berapa orang ini? 6. Kumpul depan sih. Dibagi-bagi satu-satu. Refleksinya kalau udah siap, kumpulkan ke depan ya. Iya, nanti kita makan. Kumpulkan depan. Nah, ini PR. Bagi masing-masing satu. Nanti siapkan aja. Nanti di sebelah siapkan. Ya. Sebelah kanan siapkan lagi. Ini masing-masing satu. Ambil. Tugas ya. Senin depan kita koreksi. Ya. Kapan kita pendidikan? Hari Kamis ya? Terus di rumah, Bu. Ya, kumpulkan. Refleksinya kumpulkan di depan. Oke, nah Ibu, sudah kumpul semua ini? Sudah? Sudah? Bisa duduk kembali? Siapa lagi yang membuat refleksinya? Oke, nah Ibu, kalau sudah dapat tugasnya, itu kan ada teka-teki silang. Di bawahnya itu ada pertanyaan, kamu kerjakan di rumah. Hari Kamis kita ada pendidikan Pancasila kan anak Ibu? Ya, berarti besok. Besok kita koreksi sama-sama di kelas. Oke? Nah, karena sudah jam istirahat, jadi kita boleh istirahat dulu. Perlengkapan kelompoknya, tolong rapikan. Jangan ada sampah sebelum keluar. Buku-bukunya simpan di dalam tas. Nanti kita masuk lagi belajar pelajaran yang lain. Oke, anak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.